Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Datul Masruro dari Program Studi Perbankan Syariah semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ki Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian yaitu Autoregressive Distributed Lag. Nah, kita lihat dulu PPT-nya ya teman-teman. Nah, dalam pengujian kali ini yaitu berdasarkan dari studi kasus, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar dolar dan inflasi terhadap harga emas di Indonesia pada periode 2007 hingga 2017 dengan pendekatan autoregressive distributed lag. Nah, termasuk dalam data time series karena kita hanya menggunakan satu objek pengamatan saja, yaitu pergerakan harga komoditas emas di Indonesia pada periode 2007 hingga 2017. Nah, yang selanjutnya yaitu tahapan pengujian yang akan kita lakukan nanti itu dari pengujian statistik deskriptif, lalu dilanjutkan dengan pengujian stasionaritas, lalu dilanjutkan dengan penentuan lag optimum, model ERDL secara umum, lalu dilanjutkan dengan pengujian kointegrasi, dan pengujian asumsi klasik, dan juga interpretasi model jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, terkait data itu kita mengambil yaitu X1 adalah nilai tukar dolar, X2 adalah inflasi, dan variabel dependennya adalah harga emas. Nah, kita menggunakan kuartal ya teman-teman. Nah, dalam penelitian ini juga menggunakan satuan rupiah per gram atau USD per troy ounce untuk variabel harga emas, satuan rupiah per dolar, AS, IDR atau USD, dan untuk nilai tukar dolar X1 satuan persen untuk inflasi X2. Nah, dengan demikian, interpretasi regresi itu dilakukan berdasarkan perubahan nilai dalam satuan tersebut, seperti kenaikan atau penurunan Rp1 per dolar AS pada nilai tukar atau kenaikan 1% pada tingkat inflasi terhadap fluktuasi harga emas di Indonesia. Nah, untuk catatan ya teman-teman, dalam input data ke software Fuse, angka variabel harga emas dan nilai tukar itu ditulis tanpa tanda titik pemisah ribuan karena Fuse itu membaca tanda titik itu sebagai penanda desimal atau koma. Nah, oleh karena itu tanda titik pemisah ribuan itu harus dihilangkan agar data dapat terbaca dan diproses dengan benar oleh sistem. Nah, sementara untuk data inflasi, jika terdapat angka desimal, maka tanda koma diganti menggunakan tanda titik. Misalnya, 5,2 per 100 ditulis menjadi 52. Jadi persenannya itu tidak perlu di dalam satuan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke datanya. Nah, kita klik kontrol dan inflasi panah bawah. Aduh, sorry. Kontrol harga emas dan tukar dolar inflasi sampai bawah. Nah, kita klik Ctrl C, lalu kita buka Fuse-nya. Nah, kita klik Create a new Fuse work file. Nah, date-nya itu frekuensi ya teman-teman. Lalu untuk date specification-nya, frekuensinya itu quarterly. Karena data kita juga kuartal. Nah, start date-nya kita lihat dulu di file. Kita lihat mulai dari mana? Dari 2007 hingga 2017. Start date-nya 2007, lalu end date-nya 2017. Lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut untuk tahap selanjutnya yaitu kita klik quick, lalu kita klik empty group. Nah, kita scroll ke atas, lalu kita paste data yang kita copy tadi. Oke. Selanjutnya, kita geser. Nah,
kita pastikan bahwa range yang kita miliki adalah 44 ops atau observasi yang kita miliki benar yaitu 44 ops. Kita coba samakan dengan data yang kita input tadi. Benar ya teman-teman? 44 ops. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian deskriptif, yaitu dengan klik view, lalu deskriptif start. Oh iya, salah. Di sini ya teman-teman. Mohon maaf. Deskriptif tab, lalu count sampel. Nah, sudah seperti ini. Kita freeze dulu. Kita klik name dengan underscore 1 deskriptif. Kita klik OK. Tutup. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian multikolinearitas, yaitu dengan klik view, lalu kita klik covariance analysis, ini, lalu kita klik correlation, covariance-nya kita hilangkan. Nah, untuk layout kita pilih single table. Sudah, kita klik OK. Nah, sudah ya teman-teman, ini adalah hasil output kita untuk uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya kita lihat untuk analisisnya. Nah, untuk uji multikolinearitas ini, kita lihat antara korelasi antara X1 dan juga X2. Nah, di sini sebesar min 0,166 yang mana kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model ini. Lanjut, kita akan melakukan pengujian stasionaritas. Nah, kita freeze dulu, kita kasih nama underscore 2 multico. Kita klik OK. Lalu kita tutup semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita uji stasionaritas pada variabel nilai tukar dolar. Kita klik double klik. Nah, kita klik view. Kita klik unit root test, standar unit root test. Lalu kita pilih test for unit root in level. Jadi semuanya itu kita awali dari level dulu ya teman-teman. Terus include test equation intercept. Kita klik OK. Nah, sudah. Jadi inilah hasilnya. Nah, jadi teman-teman untuk uji stasionaritas ini hipotesisnya adalah nilai tukar dolar itu tidak stasioner pada tingkat level dan H1-nya itu nilai tukar dolar stasioner pada tingkat level. Nah, kita lihat bahwa nilai tukar dolar itu memiliki probabilitas atau ADF test yaitu sebesar 0,776. Maka lebih besar dari 0,5, maka gagal tolak Hano dan dapat disimpulkan bahwa nilai tukar dolar itu tidak stasioner pada tingkat level. Nah, kita freeze dulu. Kita name underscore 3 S itu singkatan dari stasioner, nilai tukar dolar underscore 0. 0 ini menunjukkan bahwa level. Oke. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita lanjutkan untuk uji stasionaritas pada tingkat force difference. Nah, kita klik view seperti yang tadi, unit root test, standar unit root test. Lalu kita klik force difference, klik OK. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman bahwa hipotesisnya juga masih sama, yaitu H0. Nilai tukar dolar itu tidak stasioner pada tingkat force difference dan H1-nya nilai tukar dolar itu stasioner pada tingkat force difference. Nah, kita bisa lihat bahwa probability dari uji force difference ini adalah 0,000 yang mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa nilai tukar dolar itu stasioner pada tingkat force difference.
Nah, kita freeze dulu, kita name. Angkanya tetap sama ya teman-teman, karena ini pengujian yang sama, itu stasionaritas. S nilai tukar dolar underscore 1. 1 ini menunjukkan untuk first. Kita klik OK, lalu kita tutup semuanya. Lalu kita lanjutkan ke variabel inflasi. Kita ulangi langkah yang sama, yaitu unit root test, standar unit root test. Lalu kita klik level, klik OK. Nah, nilai probabilitas dari uji variabel inflasi di tingkat level yaitu 0,06, yang mana dengan hipotesis H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat level dan H1-nya inflasi stasioner pada tingkat level. Nah, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau ADF testnya itu sebesar 0,06. Maka ini lebih besar daripada 0,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi ini tidak stasioner pada tingkat level. Ya, selanjutnya kita freeze dulu. Kita klik name underscore 3 S inflasi underscore 0. Klik OK. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada uji stasionaritas pada tingkat first. Klik view, unit root test, standar unit root test, first difference, lalu klik OK. Nah, untuk hipotesisnya yaitu, sebentar. Nah, H0 inflasi tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1 inflasi stasioner pada tingkat first difference. Nah, di inflasi itu memiliki probabilitas yaitu ADF test sebesar 0,020 yang mana ini kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa inflasi stasioner pada tingkat first difference. Maka uji stasionaritas untuk variabel inflasi telah selesai. Jadi kita freeze dulu, kita klik name underscore 3 S inflasi underscore 1. Klik OK. Sudah, kita tutup semuanya. Lalu dilanjutkan untuk uji stasionaritas variabel harga emas. Kita double klik, lalu kita klik view, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, lalu kita klik OK. Nah, untuk stasionaritas variabel Y atau harga emas, itu H0 atau harga emas itu tidak stasioner pada tingkat level, H1 harga emas stasioner pada tingkat level. Nah, harga emas memiliki probabilitas atau ADF test sebesar 0,310 yang mana lebih besar daripada 0,5. Maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa harga emas tidak stasioner pada tingkat level. Ya, teman-teman, ini ya. Kita freeze, kita name underscore 3 S harga emas underscore 0. Klik enter. Oke, jadi kita lanjutkan ke uji stasionaritas tingkat first difference. Ya, kita klik view unit root test, standar unit root test, lalu kita klik first difference, lalu kita klik OK. Nah, H0 untuk analisisnya H0 yaitu harga emas tidak stasioner pada tingkat first difference dan H1-nya harga emas stasioner pada tingkat first difference. Nah, kita lihat di probabilitas atau ADF test yaitu sebesar 0,000. Nah, ini kurang dari 0,05. Maka harga emas itu stasioner pada tingkat first difference. Ini ya, tolak H0. Lalu kita freeze, kita name 3 S harga emas underscore first. Klik OK.
Nah, berdasarkan dari uji stasionaritas tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai tukar dolar atau X1 itu tidak stasioner pada tingkat level dengan probabilitas yaitu 0,776 dan T-statnya adalah min 0,907. Dan juga inflasi atau X2 itu juga tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai probabilitas yaitu 0,060 dan T-statnya adalah min 2,857. Nah, dan variabel dependen yaitu harga emas juga tidak stasioner pada tingkat level dengan nilai probabilitas yaitu 0,310 dan T-statnya adalah min 1,940. Nah, sedangkan untuk uji pada first difference yaitu nilai tukar dolar itu stasioner dengan probabilitas 0,000 dan juga T-stat min 4,470. Dan untuk inflasi atau X2 itu juga stasioner pada tingkat first difference dengan probabilitas 0,020 dan T-statnya min 3,325. Dan untuk variabel dependen atau harga emas itu juga stasioner pada tingkat first difference dengan probabilitas 0,000 dan T-statnya adalah min 9689. Nah, selanjutnya kita ke pengujian model umum ARDL. Kita kembali ke Evius. Nah, ini jendelanya kita tutup semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tekan kontrol. Kita sesuaikan dengan variabelnya, yaitu yang pertama adalah harga emas, lalu nilai tukar dolar, dan yang ketiga adalah inflasi. Oke, kita klik kanan, klik open, as equation. Oke, nah untuk specification, pada metode kita pilih ARDL. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih lex-nya adalah 2. Nah, kita pilih automated leg selection dengan maksimal 2. Kita klik OK. Sebentar ya teman-teman, itu tadi salah ternyata. Lex-nya 2, automatic selection. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita name, tidak di freeze, name langsung kita namai ARDL. Klik OK. Sudah, progres telah tersimpan. Nah, dapat kita perhatikan ya teman-teman bahwa dependent variabelnya adalah harga emas. Lalu pada dynamic regressornya yaitu nilai tukar dolar dan juga inflasi. Jangan sampai tertukar. Nah, mari kita perhatikan pada selected model ARDL yaitu 210. Nah, 2 ini mewakili Y atau harga emas, 1 mewakili X1 atau nilai tukar dolar, dan 0 mewakili X2 atau inflasi. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian yang telah kita lakukan, didapatkan adalah model terpilihnya adalah ini, ARDL 210. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian umum. Nah, kita kembali ke Evius, kita klik View, lalu kita klik Model Selection Summary, kita klik Kriteria Table. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji, model yang dipilih adalah ARDL 210. Dari mana? Itu dapat kita temukan, yaitu dari nilai AIS yang paling kecil. Nih. Sehingga dianggap sebagai model paling optimal dan efisien dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Dan yang selanjutnya, kita lihat lagi, kita klik View, Model Selection Summary, Kriteria Graph. Nah, ini ya teman-teman.
Untuk selanjutnya, model terbaik tetap 210 ya. Dapat dilihat dari paling ujung kiri. Nih. Oke. Selanjutnya, kita klik freeze. Underscore 4 underscore M terbaik. Klik oke. Kalau sudah tersimpan, nah kita lanjutkan untuk pengujian kointegrasi. Kita mulai dari klik view, lalu selanjutnya adalah koefisien diagnostik. Pilih long run form and bound test. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita klik freeze. Kita name underscore 5 kointegrasi. Klik OK. Sudah. Nah, pada pengujian kointegrasi ini, kita analisis dengan hipotesis H0 tidak terdapat kointegrasi dan H1-nya terdapat kointegrasi. Nah, kita lihat bahwa nilai F statistik itu sebesar 2,37, lebih kecil dari 3,87. Nah, maka tolak H1, mohon maaf, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi. Jadi nih ya teman-teman, jika F-stat itu lebih besar dari 1 pada taraf sig 5%, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Nah, jika F-stat itu kurang dari 1 pada taraf signifikannya 5%, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Nah, punya kita ini tidak terdapat kointegrasi ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, karena nanti masih akan ada pengujian normalitas, autokorelasi, dan juga heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya kita akan melihat model jangka pendek. Nah, kita klik view, koefisien diagnostik, lalu kita pilih error correction form. Oke, nah, seperti ini, lalu kita freeze, kita name, underscore 6, pendek. Kita klik OK. Nah, pada model jangka pendek ini juga dapat dilihat bahwa seleksi modelnya adalah 210 dan juga ini juga menunjukkan bahwa pada jangka pendek itu perubahan harga emas periode sebelumnya dan perubahan nilai tukar dolar itu mempengaruhi perubahan harga emas saat ini. Dan nilai error correction term atau ECT sebesar min 0,168. Gitu. Lanjut. Kita lanjut ke uji normalitas. Kita tutup dulu, kita klik view, lalu residual diagnostik, kita pilih histogram normality test. Nah, ini. Kita freeze dulu, lalu kita name, underscore 7, normalitas. Lalu kita klik OK. Nah, untuk normalitas ini dengan analisis H0 residual berdistribusi normal dan H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nah, pada nilai probabilitas Zarque-Bera itu diketahui dengan probabilitas 0,000 yang mana itu kurang dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Namun sebagai catatan, meskipun uji normalitas itu menunjukkan residual tidak berdistribusi normal, tetapi asumsi normalitas itu dapat direlaksasikan dan estimasi dapat tetap dilanjutkan. Gitu. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk uji autokorelasi. Kita klik view, residual diagnostik,
Kita pilih serial correlation LM test. Ya, kita lux to include-nya 2, klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Sudah. Untuk analisisnya yaitu nah, H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Nah, nilai probabilitas atau chi-square-nya sebesar 0,4865, yang mana angka ini itu lebih besar dari 0,05. Maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Ya, ini ya teman-teman. Lalu kita freeze, kita name, tetap 7, auto. Oke. Kita tutup. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pengujian heteroskedastisitas. Kita klik view, residual diagnostic, kita pilih paling bawah yaitu heteroskedasticity test. Nah, kita pilihnya pada test type ini yaitu Bruns-Pagan-Godfrey. Kita klik OK. Nah, ini kita lihat PPT dulu. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini, hipotesisnya adalah H0 tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai probabilitas chi-square-nya adalah 0,4129 yang mana lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini ya teman-teman, OBSR square. Nah, selanjutnya kita freeze, kita name, underscore 7 underscore hetero. Kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pengujian model jangka panjang. Tutup dulu. Tutup. Klik LDL. Nah, ujian jangka panjang ini kita klik view, koefisien, kita klik di ARDL tadi ya teman-teman. RDL, kita klik view, kita koefisien diagnostik, lalu kita pilih long run form and bound test. Nah, ini sudah ya. Oke. Kita lebar. Oke. Nah, kita klik freeze dulu. Lalu kita name. Underscore 8 model panjang gitu aja ya. Tadi cuma pendek juga. Oke. Sudah, kita tutup. Lalu kita melakukan pengujian lagi, kita klik view, estimation output. Nah, ini. Selanjutnya kita freeze. This kita name 9 underscore 9, sebentar maaf. Model umum. Oke, sudah. Nah, untuk selanjutnya yaitu selesai ya teman-teman, ini tutorial kita. Kita tutup saja. Nah, kita klik file, kita klik save as. Nah, kita namai dengan pertemuan 9 ARDL. Serah ya kalau saya tak kasih nama karena biar mudah. Nah, kita klik save. Nah, kita pilihnya single precision. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat pada PPT. Nah, diketahui bahwa model jangka pendek kita adalah D harga emas T sama dengan min 0,3465 dikali D harga emas T min 1 ditambah dengan 27,069 dikali dengan D nilai tukar dolar T min 0,1676 dan dikali coin equation min 1
ditambah dengan E. Nah, interpretasi model jangka pendek. Nah, di harga emas itu diketahui dengan nilai koefisien sebesar min 0,346 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari inflasi itu akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,346 pada di harga emas min 1 dalam periode yang sama. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan negatif antara di harga emas min 1 dengan di harga emas. Dan yang selanjutnya yaitu D nilai tukar dolar dengan koefisien sebesar 27,069 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari inflasi itu akan diikuti oleh peningkatan sebesar 27,069 pada di harga emas. Nah, dalam periode yang sama, ini mengindikasikan bahwa hubungan positif antara nilai tukar dolar dengan di harga emas. Dan yang selanjutnya yaitu coin equation min 1 dengan nilai koefisien sebesar min 0,167 yang menunjukkan bahwa maaf itu tadi 168 karena dibulatkan ya teman-teman. Menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, maka variabel harga emas itu akan menyesuaikan sebesar 16,8% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan itu berlangsung dengan kecepatan yang relatif moderat. Baik, yang selanjutnya yaitu uji T dan nilai probabilitas ini 0,115 dan hipotesisnya adalah H0 di harga emas min 1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap di harga emas dan H1 atau di harga emas min 1 itu berpengaruh signifikan terhadap di harga emas. Nah, karena 0,0115 ini kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa di harga emas min 1 itu berpengaruh signifikan terhadap di harga emas. Selanjutnya yaitu uji T pada nilai tukar dolar. Nah, nilai tukar dolar ini hipotesisnya H0 tidak berpengaruh signifikan terhadap di harga emas. H1 nilai tukar dolar berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Nah, dapat kita ketahui bahwa probabilitasnya adalah 0,0176. Ini lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan nilai tukar dolar itu nilai tukar dolar itu berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Nah, dan yang selanjutnya yaitu untuk coin equation min 1 yaitu H0 coin equation min 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap di harga emas. H1-nya coin equation min 1 berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Nah, dapat diketahui teman-teman bahwa probabilitasnya adalah 0,0028 yang mana ini juga lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan coin equation itu berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Oke. Untuk model jangka panjangnya kita dapat ketahui yaitu harga emas itu 14,0288 dikali nilai tukar dolar min 22881,7699 dikali inflasi. Nah, ditambah dengan 458148,4216 tambah E1. Nah, untuk interpretasi model jangka panjangnya adalah nilai tukar dolar itu dengan koefisien 14,2884. Nah, menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar Rp1 dari nilai tukar dolar itu akan diikuti oleh peningkatan sebesar 14,02884 per gram pada harga emas dalam periode yang sama. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa adanya hubungan positif antara nilai tukar dolar dengan harga emas. Artinya, ketika nilai tukar dolar itu meningkat, maka semakin meningkat pula harga emas. Dan yang selanjutnya untuk inflasi, yaitu dengan koefisien sebesar min 22881 atau 0,77, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari inflasi akan diikuti oleh penurunan sebesar Rp22 1.081,77 per gram pada harga emas dalam periode yang sama. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan negatif antara inflasi dengan harga emas. Artinya, ketika inflasi meningkat, maka semakin menurun harga emasnya juga. Dan selanjutnya yaitu pada konstanta atau C sebesar 458.143,4 yang menunjukkan bahwa nilai tukar dolar dan inflasi itu dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata harga emas sebesar 458
458.143,4 ribu per gram. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk uji T pada model jangka panjang. Yang pertama yaitu dengan hipotesis H0, nilai tukar dolar itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas, dan H1 nilai tukar dolar itu berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Nah, kita ketahui bahwa nilai prop statistiknya adalah 4704, yang mana terima H0 dan disimpulkan bahwa nilai tukar dolar itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Baik, dilanjutkan untuk inflasi, yaitu H0 tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas, dan H1 itu berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Nah, kita ketahui bahwa nilai probabilitasnya pada T statistik sebesar 0,158, yang mana ini lebih dari 0,05. Maka terima H0 dan disimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga emas. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu koefisiensi determinasi. Nah, kita lihat pada nilai adjusted R-square yang sebesar 0,887 atau 88,7%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas itu mampu menjelaskan variabel terikat atau harga emas sebesar 80,87%. Nah, dan sisanya itu dijelaskan variabel lain di luar model. Nah, untuk yang terakhir yaitu pada tahapan kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah model ARDL terbaik adalah ARDL 210, di mana order 2 yang pertama untuk harga emas, order 1 yang kedua untuk nilai tukar dolar, dan order 0 untuk inflasi. Nah, yang kedua adalah hasil uji bond test menunjukkan tidak terjadi kointegrasi pada model. Dan yang ketiga adalah nilai koefisiensi coin equation sebesar min 0,168 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL, yang artinya jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 16,8% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Nah, membutuhkan 10,16,8 sama dengan 5,95 triwulan. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Nah, yang selanjutnya yaitu pada model jangka pendek, di harga emas -1, di nilai tukar dolar, dan coin equation -1 itu berpengaruh signifikan terhadap di harga emas. Nah, sedangkan pada jangka panjang itu nilai tukar dan inflasi itu tidak berpengaruh terhadap harga emas. Nah, nilai adjusted R-square sebesar 0,887 atau 88,7%. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu atau menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk memperbaiki diri kita. Baik, sekian dari saya. Jadi Datul Masruro, kelas perbankan syariah A. Saya pamit mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.